Di tengah gurun pasir Negev yang membentang luas, pangkalan udara Ramon membisu di bawah terik matahari. Namun, di hanggar nomor 3, suara deru mesin jet F-16 Isuva yang baru saja mendarat memecah keheningan. Dari kokpit, seorang pilot bertubuh tegap keluar dengan gerakan yang lambat dan penuh kelelahan. Itulah Mayor Shaidan, salah satu pilot jet tempur terbaik yang dimiliki oleh pasukan pertahanan Israel, IDF. Sejak misi terakhirnya 6 bulan lalu, Shaidan seolah kehilangan cahayanya. Setiap orang di pangkalan bisa melihat perubahan itu. Bukan lagi senyum cerah yang menghiasi wajahnya, melainkan bayangan gelap yang bersembunyi di balik matanya. Ia bergerak seperti bayangan, tanpa semangat, hanya melaksanakan tugasnya seolah-olah ia adalah mesin yang diprogram untuk terbang. Pilot-pilot muda mengaguminya, tetapi tidak ada yang berani mendekatinya. Ia adalah legenda yang kesepian, seorang pahlawan tanpa senyum. Misi itu adalah mimpi buruknya. Sebuah misi pengintaian rutin di wilayah udara Gaza yang tiba-tiba berubah menjadi neraka. Pesawat Shaidan dan pesawat sahabatnya, Letnan Eitan, dihantam oleh roket yang tidak terduga. Shaidan berhasil bermanuver dan meloloskan diri, tetapi ia harus menyaksikan pesawat Eitan meledak menjadi bola api di depannya. Tidak ada yang bisa ia lakukan. Ia hanya bisa berteriak. Suaranya tercekat oleh rasa bersalah yang menusuk. Sejak saat itu, setiap kali Shaidan mengudara, bayangan Eitan selalu muncul di sampingnya. Ia bisa melihat senyum Eitan, mendengarnya bercanda melalui komunikasi radio. Hantu itu tidak pernah hilang, bahkan saat ia sedang tidak berada di kokpit. Di barak, ia memilih menyendiri, menghindari pesta atau acara yang diadakan oleh rekan-rekannya. Ia menghabiskan malam-malamnya dengan menatap langit, bertanya-tanya mengapa ia yang selamat dan Eitan yang pergi. Rasa bersalah itu telah menjadi beban yang teramat berat, menjebaknya dalam kegelapan yang tak berujung. Shaidan mencoba mencari cara untuk keluar dari belenggu itu. Ia membaca buku-buku filosofi, mendengarkan musik klasik, bahkan mencoba berlari maraton setiap pagi. Namun, tidak ada satupun yang berhasil. Kekosongan di dalam dirinya terlalu besar untuk diisi. Ia merindukan perasaan adrenalin, kegembiraan, dan kebanggaan yang dulu ia rasakan setiap kali ia menaklukkan langit. Sekarang, langit hanyalah ruang kosong, sebuah arena di mana ia berhadapan dengan hantu-hantu masa lalunya. Suatu malam, saat ia sedang duduk di balkon kamarnya, Shaidan menatap ke arah selatan. Langit di sana tampak lebih gelap, lebih misterius. Ia teringat akan cerita-cerita yang sering ia dengar tentang tempat-tempat suci di Timur Tengah, tempat-tempat yang dihormati oleh miliaran orang. Ia selalu menganggap cerita-cerita itu sebagai dongeng. Namun, dalam keputusasaannya, ia mulai merasa penasaran. Mungkin ada sesuatu di luar sana yang bisa memberinya kedamaian, sesuatu yang tidak bisa ia temukan di pangkalan militer ini. Ia mencari informasi di internet tentang Ka'bah. Ia membaca tentang jutaan orang yang berkumpul di sana setiap tahun, tentang bagaimana mereka percaya bahwa tempat itu adalah pusat spiritual dunia. Shaidan, yang tidak pernah terlalu peduli dengan agama, merasa ada sesuatu yang menarik dari deskripsi itu. Ia membayangkan kerumunan orang yang bergerak dalam satu kesatuan, sebuah pusaran energi yang terbuat dari keyakinan dan harapan. Pikiran itu terus mengganggu Shaidan selama beberapa hari berikutnya. Ia mulai membayangkan seperti apa rasanya terbang di atas tempat suci itu. Ia berpikir, mungkin jika ia melihatnya dari atas, dari ketinggian di mana segalanya tampak kecil dan tidak berarti, ia bisa mendapatkan perspektif baru tentang hidupnya. Mungkin di sana, di tempat yang sangat jauh dari medan pertempuran, ia bisa menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Keputusan itu muncul tiba-tiba. Setelah pulang dari misi pengintaian yang membosankan, Shaidan memarkir jetnya. Alih-alih keluar, ia tetap duduk di kokpit, menatap langit di kejauhan. Sebuah ide gila muncul di kepalanya. Ia akan terbang ke sana. Tidak peduli konsekuensinya. Tidak peduli apa yang akan terjadi. Ia harus pergi. Ia harus melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Itu adalah satu-satunya harapan yang ia miliki untuk melepaskan diri dari belenggu trauma yang selama ini ia pikul. Shaidan tahu ini adalah sebuah pemberontakan.
Ia tahu ia bisa dipecat, bahkan dipenjara. Tapi pada titik ini, tidak ada lagi yang ia takuti. Ia telah kehilangan yang paling berharga, yaitu kedamaian batinnya. Jika ia bisa menemukannya kembali, ia rela mengambil risiko apapun. Keesokan paginya, ia mendaftarkan diri untuk misi pengintaian jarak jauh. Misi ini memberinya kelonggaran untuk bergerak, sebuah kesempatan untuk pergi ke tempat yang ia inginkan tanpa sepengetahuan siapapun. Dengan jantung berdebar kencang, ia masuk ke kokpit. Ia memasukkan koordinat yang salah ke dalam sistem navigasi, dan saat jetnya lepas landas, ia menatap ke belakang, ke arah pangkalan yang sekarang tampak kecil di bawahnya. Ia tidak tahu apakah ia akan kembali, tetapi ia yakin bahwa ia sedang dalam perjalanan untuk mencari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Sesuatu yang mungkin bisa menyembuhkan luka yang telah lama membekas di hatinya. Pagi itu, langit di atas pangkalan udara Ramon bersih dan biru, seperti kanvas kosong yang menanti goresan kuas. F-16 Isuva yang dikemudikan oleh Mayor Syaidan melesat di ketinggian 30.000 kaki, membelah udara dengan kecepatan supersonik. Secara resmi, Syaidan sedang dalam misi pengintaian rutin di area perbatasan Yordania dan Israel. Komandan misi, Kolonel Amir, memantau pergerakannya dari ruang kontrol. Semuanya tampak normal. Syaidan melakukan pengecekan data, melaporkan kondisi cuaca, dan merespon setiap pertanyaan dengan jawaban singkat yang profesional. Namun, di dalam kokpit, pertarungan batin yang sesungguhnya sedang berlangsung. Selama ini, Syaidan selalu mengikuti perintah tanpa pertanyaan. Disiplin adalah nafasnya. Tetapi hari ini, ada sesuatu yang berbeda. Desakan yang ia rasakan semalam kini semakin kuat, seperti bisikan yang terus-menerus mendesaknya untuk mengubah arah. Tujuannya bukan lagi untuk mengamankan perbatasan, melainkan untuk mencari kedamaian yang ia rindukan. Ia membayangkan Ka'bah, bangunan hitam yang sering ia lihat gambarnya di internet, sebagai sebuah titik di peta spiritualnya, sebuah tempat di mana semua jawaban berada. Syaidan menekan tombol pada panel kontrol dan mematikan semua komunikasi dengan markas. Terjadi gangguan teknis, ia melaporkan. Suaranya tenang, meskipun jantungnya berdebar kencang. Reaksi dari markas segera datang. Syaidan, laporkan statusmu. Ulangi, Syaidan, laporkan status. Suara Kolonel Amir terdengar mendesak, namun Syaidan mengabaikannya. Ia tahu ini adalah keputusan yang berisiko, sebuah tindakan pembangkangan yang bisa mengakhiri karirnya, bahkan membawanya ke penjara. Namun, ia tidak peduli. Perasaan kosong yang selama ini ia rasakan jauh lebih menakutkan daripada konsekuensi apapun. Dengan hati-hati, ia mengubah arah terbangnya, menukik tajam ke arah selatan, menuju wilayah udara Arab Saudi. Tentu saja, tindakan ini segera terdeteksi oleh radar. Pihak Saudi segera mengirimkan peringatan. Pesawat tidak dikenal. Anda memasuki wilayah udara terlarang. Segera putar balik. Syaidan mematikan sistem transponder, membuat jetnya menghilang dari radar. Ia hanya mengandalkan instingnya dan sistem navigasi cadangan yang ia pasang sendiri, yang ia sebut sebagai mata ketiganya. Mereka pasti mengira aku gila, gumam Syaidan pada dirinya sendiri. Seulah senyum tipis muncul di wajahnya untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir. Senyum itu bukan senyum bahagia, melainkan senyum putus asa. Senyum seseorang yang telah menyerah pada takdir dan memilih untuk menghadapi takdir itu dengan cara yang paling gila. Saat ia terbang melintasi gurun pasir yang luas, pikiran Syaidan kembali ke masa kecilnya. Ia ingat ayahnya, seorang pilot jet tempur yang juga sama tertutupnya. Ayahnya jarang berbicara, tetapi setiap kali ia melihat Syaidan, matanya selalu memancarkan sebuah kesedihan yang tak terlukiskan. Syaidan tidak pernah mengerti kesedihan itu, sampai ia kehilangan Eitan. Kini, ia merasakan hal yang sama. Ia bertanya-tanya, apakah ayahnya juga pernah melakukan hal gila seperti ini? Apakah ia juga pernah mencari sesuatu yang lebih besar dari dirinya di tempat-tempat yang jauh dan suci? Penerbangan itu terasa abadi. Waktu seolah-olah berhenti. Setiap detik ia terbang, ia semakin merasa terlepas dari dirinya yang lama,
dari persona seorang pilot andal dan disiplin. Ia adalah Syaidan, seorang manusia yang terluka, mencari jawaban di tempat yang paling tidak mungkin. Ia melesat di atas gunung-gunung dan lembah, di atas peradaban kuno dan perbatasan buatan manusia. Semua itu tampak tidak berarti dari ketinggian ini. Akhirnya, di Cakrawala, ia melihatnya. Sebuah kota yang tampak seperti oasis di tengah gurun. Dan di pusatnya, sebuah bangunan hitam yang kecil, dikelilingi oleh ribuan titik-titik putih yang bergerak. Syaidan memegang kendali dengan erat. Ia tidak bisa percaya bahwa ia benar-benar sampai di sana. Ia merasakan sebuah energi yang tak terlukiskan memancar dari tempat itu. Sebuah kekuatan yang menariknya ke bawah. Ia menukikan jetnya, terbang lebih rendah dan lebih rendah, mengabaikan semua prosedur keselamatan dan protokol militer. Ia ingin melihatnya dari dekat, merasakan energinya. Saat ia mendekat, ia melihat pusaran manusia yang bergerak dalam kesatuan, mengelilingi bangunan hitam itu. Pemandangan itu begitu indah, begitu damai, hingga Syaidan lupa akan segalanya. Lupa akan misi, lupa akan Eitan, lupa akan rasa bersalahnya. Ia hanya ada di sana, mengamati, merasakan. Ia sudah sampai di atas Ka'bah. Dan tiba-tiba, segalanya berubah. Sebuah gelombang energi yang kuat menerpa jetnya. Radar berkedip-kedip. Layar navigasi menjadi hitam. Dan semua alarm berbunyi secara bersamaan. Jetnya bergetar hebat. Seolah-olah ada tangan raksasa yang mencoba mengguncangnya. Syaidan mencoba mengendalikan jetnya. Tetapi kendalinya tidak berfungsi. Ia bisa merasakan sesuatu yang tidak terlihat, yang jauh lebih kuat dari mesinnya, mengambil alih kendali. Sebuah sensasi sakit kepala yang luar biasa menyerangnya, seperti ribuan jarum yang menusuk otaknya. Ia menjerit, tetapi tidak ada yang bisa mendengarnya. Dalam ketakutan yang luar biasa, Syaidan menatap Ka'bah. Dan apa yang ia lihat bukanlah sebuah bangunan, melainkan sebuah pusaran energi, sebuah portal yang terbuka, memancarkan cahaya yang menyilaukan dan kekuatan yang tak terlukiskan. Pusaran itu berdenyut dan menarik Syaidan ke dalamnya. Ia bisa mendengar suara-suara, ribuan suara yang berbicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Namun ia bisa merasakan makna di balik kata-kata itu. Suara-suara itu penuh dengan kedamaian, tetapi juga penuh dengan kemarahan. Syaidan menyadari bahwa ia telah melakukan sebuah kesalahan besar. Ia telah melanggar sebuah batas yang tidak seharusnya dilanggar. Ia telah memasuki sebuah wilayah suci dengan niat yang egois, untuk mencari kedamaian bagi dirinya sendiri. Dan kini, ia merasakan murka dari tempat itu. Kekuatan itu bukan hanya kekuatan yang sakral, melainkan juga kekuatan yang menghukum. Dengan seluruh kekuatannya, Syaidan memutar jetnya, mencoba melarikan diri dari pusaran itu. Ia mendorong tuas kendali ke depan, berteriak, dan memohon agar jetnya berfungsi kembali. Akhirnya, jetnya merespons, namun tidak dengan mulus. Jet itu bergetar hebat, seolah-olah baru saja selamat dari sebuah badai. Syaidan terbang menjauh dari Ka'bah, matanya dipenuhi dengan air mata ketakutan dan penyesalan. Ia telah datang untuk mencari kedamaian, tetapi ia malah menemukan kengerian yang tak terlukiskan. Dan ia tahu, ia tidak akan pernah sama lagi. Ketika jet tempur F-16 Isufa yang dikemudikan Mayor Syaidan melayang di atas Masjidil Haram, sensasi yang ia rasakan bukan lagi ketenangan atau rasa ingin tahu. Sebuah gelombang energi kuat yang tak terlihat dan tak terjelaskan tiba-tiba menghantam pesawatnya. Syaidan merasakan setiap molekul udara di sekitarnya bergetar, seolah-olah ruang dan waktu itu sendiri sedang disobek-sobek. Semua alarm di kokpit berbunyi serempak, mengaum dengan nyaring, memekakkan telinga. Lampu-lampu panel kontrol yang biasanya terang dan informatif, mulai berkedip gila-gilaan, seperti sirkuit yang terbakar. Layar navigasi, jantung dari setiap penerbangan, menjadi hitam total, hanya menampilkan kerlipan-kerlipan statis yang kacau. Ini bukan sekadar malfungsi teknis. Syaidan sudah menghadapi berbagai macam masalah mekanis dalam karirnya, tetapi ini berbeda. Ini terasa seperti intervensi dari kekuatan lain. Ia mencengkeram tuas kendali, tangannya basah oleh keringat dingin.
Jetnya tidak lagi responsif. F-16 yang biasanya gesit dan lincah, kini terasa seperti mainan yang ditarik oleh benang tak terlihat. Pesawat itu oleng, naik dan turun secara tak beraturan, seolah-olah sedang menari di tengah badai yang tidak ada. Di luar kokpit, melalui kanopi kaca, Syaidan menatap ke bawah. Pemandangan di bawahnya telah berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Ka'bah, yang tadinya terlihat seperti sebuah kubus hitam yang anggun, kini berdenyut dengan cahaya yang menakutkan. Syaidan tidak bisa menjelaskan warna cahaya itu. Itu bukan putih, bukan merah, bukan biru. Itu adalah perpaduan dari semua warna, sebuah spektrum yang tak dikenal, yang memancarkan aura kekuatan dan keganasan. Bangunan itu tampak hidup, seolah-olah bernapas dan berdenyut seperti jantung raksasa. Syaidan merasakan sakit kepala yang luar biasa, seolah-olah otaknya sedang dipaksa untuk memahami sesuatu yang di luar batas pemahamannya. Ia bisa mendengar sesuatu di dalam pikirannya. Bukan suara dalam arti kata yang biasa, tetapi sebuah getaran, sebuah resonansi yang berbicara langsung ke dalam kesadarannya. Getaran itu adalah sebuah peringatan, sebuah teguran yang keras. Getaran itu mengatakan padanya bahwa ia telah melanggar batas, bahwa ia telah berani menyentuh sesuatu yang sakral dengan niat yang salah. "Apa ini? Apa yang terjadi?" bisik Syaidan. Suaranya pecah oleh ketakutan. Ia memohon, berdoa, memohon agar ini semua hanyalah mimpi buruk. Ia mencoba memutar jetnya, menarik tuas kendali dengan sekuat tenaga, tetapi kendali itu terasa kaku, seolah-olah dilas di tempatnya. Ia merasa ditarik dan didorong oleh sebuah gaya tak kasat mata. Ini bukan gaya gravitasi, bukan juga gaya aerodinamika. Ini adalah kekuatan yang jauh lebih kuno dan fundamental. Sebuah kekuatan yang menolak keberadaannya di wilayah itu. Penglihatan Syaidan mulai kabur. Matanya terasa panas, seperti terbakar. Telinganya berdenging, memekakan suara alarm yang tak henti-hentinya berbunyi. Ia bisa merasakan setiap sensor di tubuhnya menjerit. Setiap sarafnya mengirimkan sinyal bahaya ke otaknya. Ini adalah horor yang nyata, sebuah horor yang tidak bisa ia hindari, yang tidak bisa ia lawan. Ia adalah seorang pilot yang memiliki kendali penuh atas pesawat tempur terkuat di dunia. Tetapi di sini, di atas Ka'bah, ia hanyalah serangga kecil yang sedang ditiup oleh badai yang maha dahsyat. Air mata ketakutan membasahi pipinya. Ia menyesali keputusannya. Ia menyesali arogansinya. Ia berpikir bahwa dengan teknologi dan kecanggihan pesawatnya, ia bisa melihat dan memahami segalanya. Ia berpikir bahwa trauma yang ia alami bisa disembuhkan dengan cara yang ia pilih sendiri. Tetapi di sini, ia menyadari betapa bodohnya ia. Ia tidak sedang mencari kedamaian. Ia sedang mencari sensasi, sebuah petualangan gila untuk melarikan diri dari kesalahannya. Dan sekarang, ia harus membayar harga yang mahal. Dalam keputusasaan, Syaidan melihat sesuatu yang mengerikan di kanopi. Refleksi dirinya tidak lagi tampak seperti dirinya sendiri. Wajahnya pucat, matanya melotot, tetapi di atas kepalanya, ia melihat sebuah bayangan. Sebuah bayangan yang tidak jelas. Sebuah entitas yang seolah-olah melayang di atas pesawatnya. Bayangan itu tidak memiliki bentuk yang jelas, tetapi Syaidan bisa merasakan kehadirannya yang dingin dan mengancam. Seolah-olah entitas itu sedang mengawasinya, menilai setiap gerakannya. Tiba-tiba, rasa sakit di kepala Syaidan memuncak. Sebuah gelombang energi lain menerpa jetnya, tetapi kali ini, dampaknya terasa secara fisik. Syaidan merasakan sebuah ledakan di dalam telinganya. Suara dentuman yang luar biasa keras bergema di kokpit, membuat darah keluar dari telinganya. Lalu, kegelapan. Tidak ada lagi suara alarm. Tidak ada lagi cahaya di panel kontrol. Hanya kegelapan total dan kesunyian yang mengerikan, terputus hanya oleh suara napasnya yang terengah-engah dan suara tangisan yang tak bisa ia kendalikan. Ia tidak tahu berapa lama ia berada di dalam kegelapan itu. Mungkin sedetik, mungkin seabad. Ketika cahaya kembali, ia merasakan jetnya kembali responsif. Kendali yang tadinya kaku kini kembali normal. Syaidan tidak membuang waktu. Dengan seluruh kekuatannya, ia menarik tuas kendali,
memutar jetnya menjauh dari Ka'bah. Ia tidak peduli kemana ia akan pergi. Ia hanya ingin pergi dari sana. Ia tidak pernah merasakan ketakutan sebesar ini, bahkan saat Eitan meninggal di depannya. Saat ia terbang menjauh, ia menoleh ke belakang. Ka'bah kembali tampak seperti kubus hitam biasa. Tidak ada lagi cahaya yang berdenyut. Tidak ada lagi pusaran energi yang menakutkan. Itu hanya sebuah bangunan, dikelilingi oleh lautan manusia yang bergerak dalam kesatuan. Tetapi Syaidan tahu. Ia tahu apa yang ia lihat. Ia tahu apa yang ia rasakan. Ia telah melihat wajah dari kekuatan yang tidak terlukiskan. Dan wajah itu tidak ramah. Ia telah melewati batas. Dan sekarang ia harus hidup dengan konsekuensinya. Jika ia memang bisa hidup. Ia tidak tahu apa yang menantinya di pangkalan. Tetapi ia tahu satu hal. Ia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang ia lihat dan rasakan di atas tanah suci itu. Horor itu telah mengukir dirinya ke dalam jiwanya. Dan ia akan membawanya bersamanya, selamanya. Setelah berhasil membelokkan jetnya menjauh dari pusaran energi Ka'bah yang menakutkan, Mayor Syaidan merasakan kelegaan yang luar biasa, tetapi itu hanya sesaat. Meskipun F-16I Sufanya kembali responsif, pesawat itu tidak lagi terbang dengan mulus. Setiap gerakan terasa kaku dan aneh. Alarm-alarm yang tadinya mati, kini kembali hidup dengan pola yang tidak jelas. Berbunyi nyaring seolah-olah memperingatkan tentang bahaya yang tidak terdeteksi. Syaidan tahu, ada sesuatu yang salah. Jetnya telah terkontaminasi oleh kekuatan yang tidak ia pahami. Sakit kepala yang menyerang di atas Ka'bah kini berubah menjadi rasa nyeri yang menusuk. Syaidan merasa seperti ada jarum panas yang menusuk otaknya setiap beberapa detik. Penglihatannya berkedip-kedip. Di satu momen ia melihat kokpitnya dengan jelas. Di momen berikutnya ia hanya melihat kabut hitam yang pekat. Tubuhnya gemetar hebat, bukan karena kedinginan, tetapi karena ketakutan dan kelelahan yang ekstrim. Ia bisa merasakan adrenalin membanjiri sistem sarafnya, membuatnya sulit untuk berpikir jernih. Syaidan mencoba mematikan semua sistem yang tidak penting. Komunikasi radio tetap mati, karena ia tahu bahwa jika ia menghubungi pangkalan, ia harus menjelaskan semuanya. Dan ia tidak bisa. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa ia telah terbang di atas Ka'bah, bahwa ia telah melihatnya berdenyut dengan energi aneh, dan bahwa ia hampir mati karena itu? Ia akan dianggap gila, dan karirnya, reputasinya, bahkan nyawanya akan hancur. Ia harus kembali ke pangkalan dengan selamat, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Itu adalah satu-satunya tujuannya sekarang. Ia mengandalkan insting pilotnya yang murni, menavigasi tanpa bantuan radar atau sistem navigasi yang andal. Ia hanya menggunakan kompas magnetik cadangan, yang juga kadang-kadang berputar tidak karuan. Arah yang ia ambil adalah ke utara, ke arah Israel. Perjalanan yang seharusnya hanya memakan waktu beberapa jam, terasa seperti sebuah perjalanan yang tak berujung. Setiap detik adalah pertaruhan. Setiap suara yang aneh dari mesin membuat jantungnya berdebar kencang. Ia merasa seperti sedang dikejar, meskipun ia tahu tidak ada pesawat lain di belakangnya. Itu adalah perasaan dikejar oleh sesuatu yang tidak terlihat, oleh kekuatan yang ia temui di atas tanah suci. Dalam kepanikannya, Syaidan mulai mengalami halusinasi. Ia melihat bayangan Eitan, sahabatnya yang telah meninggal, duduk di kursi penumpang di sampingnya. Bayangan itu tersenyum, tetapi senyum itu tidak lagi hangat. Senyum itu tampak sinis, seolah-olah Eitan sedang mengejeknya. "Kau pikir kau bisa lari dari takdir, Syaidan?" bisik bayangan itu. "Kau pikir kau bisa menguasai sesuatu yang tidak bisa kau pahami?" Syaidan mencoba mengabaikannya, tetapi suara itu terdengar begitu nyata. Ia mengingat kembali momen-momen mengerikan di atas Ka'bah. Ia mengingat sensasi saat ia merasa jiwanya ditarik keluar dari tubuhnya. Ia mengingat suara-suara aneh yang berbicara di dalam kepalanya. Suara-suara yang kini bergaung di kokpitnya. Kembali, kembali, kembali. Mereka terus berbisik, memintanya untuk kembali ke tempat di mana ia seharusnya tidak pernah pergi. Syaidan mengabaikannya, menekan tuas kendali, dan melesat lebih cepat. Ia tidak akan kembali. Tidak pernah. Saat ia mendekati perbatasan Israel,
Ia berhasil menghidupkan kembali sistem transpondernya. Peringatan segera terdengar di komunikasi radionya. Mayor Syaidan, laporkan lokasimu. Mayor Syaidan, apa yang terjadi? Kamu menghilang dari radar selama berjam-jam. Itu adalah suara Kolonel Amir, penuh dengan kekhawatiran dan kemarahan. Syaidan mencoba menjawab, tetapi suaranya tercekat. Tenggorokannya terasa kering dan suaranya serak. Ia hanya bisa memberikan jawaban singkat dan tidak jelas. Gangguan teknis, kembali ke pangkalan. Ia tidak bisa menunggu untuk mendarat. Ia hanya ingin keluar dari pesawat ini, keluar dari tempat yang telah menjadi penjara baginya. Namun, bahkan saat ia mendarat, kengerian tidak berakhir. Roda pendaratan tidak mau keluar. Syaidan harus mencoba beberapa kali, mengeluarkan setiap tetes energinya untuk membuat tuas itu berfungsi. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seabad, roda itu akhirnya keluar, dan ia mendarat di landasan dengan pendaratan yang keras, membuat jetnya bergetar hebat. Saat ia memarkir pesawatnya, tim teknisi dan medis sudah menunggu. Mereka melihat F-16 Isufa yang biasanya mulus kini penuh dengan anomali. Lampu-lampu di badan pesawat berkedip tak beraturan, dan ada retakan-retakan kecil di sayapnya. Syaidan membuka kanopi dengan susah payah, dan saat ia keluar, tim medis langsung menahannya. Syaidan, apa yang terjadi padamu? Kau pucat sekali, tanya seorang paramedis. Syaidan mencoba menjawab, tetapi ia tidak bisa. Ia hanya bisa menunjuk ke arah jetnya, ke arah kokpitnya. Ia ingin mengatakan pada mereka bahwa ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang telah ia bawa dari tempat yang jauh. Sesuatu yang telah mengikutinya dari atas tanah suci. Namun, kata-kata tidak bisa keluar dari mulutnya. Ia merasakan pandangannya kabur. Tubuhnya mati rasa. Ia hanya bisa berdiri di sana, gemetar, merasakan sensasi panas di sekujur tubuhnya. Ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Ia tahu bahwa ia telah melarikan diri, tetapi ia tidak bisa bersembunyi. Sesuatu yang ia lihat dan rasakan di atas Ka'bah telah mengikutinya, merasuk ke dalam jiwanya. Itu telah menunggunya, dan sekarang ia sudah kembali. Ia menatap ke langit, ke arah selatan, ke arah di mana Ka'bah berada. Dan ia merasa, di sana, di tempat yang sangat jauh, ada sesuatu yang tersenyum. Sesuatu yang menunggu. Sesuatu yang telah memenangkan pertarungan. Meskipun ia telah berhasil melarikan diri, kekalahan itu terasa lebih menyakitkan daripada kekalahan apapun di medan perang. Ia telah kehilangan dirinya sendiri. Pendaratan Mayor Syaidan di Pangkalan Udara Ramon adalah sebuah kejadian yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Biasanya, jet F-16 Isufa akan mendarat dengan anggun dan mulus, tetapi pesawat Syaidan mendarat dengan suara berdecit yang mengerikan dan getaran yang keras. Saat ia memarkir pesawatnya, tim teknisi dan medis sudah mengepungnya. Wajah mereka penuh dengan kebingungan. Syaidan tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan. Telinganya berdenging, dan suara-suara aneh dari dalam pikirannya terus-menerus mengganggu, seolah-olah ia sedang tenggelam di dalam lautan kegaduhan. Syaidan, apa yang terjadi? Teriak salah satu teknisi, namun Syaidan hanya bisa menatapnya dengan pandangan kosong. Wajahnya pucat pasi, seperti mayat. Di atas dahinya, ada keringat dingin yang mengalir. Tangannya gemetar hebat, dan ia tidak bisa mengendalikannya. Ia mencoba membuka kanopi, tetapi tangannya tidak memiliki kekuatan. Seorang teknisi harus membantunya. Ketika kanopi terbuka, udara panas gurun menyerbu masuk, tetapi Syaidan tidak merasakannya. Ia merasa sangat dingin, seolah-olah jiwanya telah membeku. Tim medis langsung meraihnya. Mereka berusaha memapahnya keluar dari kokpit. Namun, saat Syaidan melangkah keluar, kakinya terasa seperti jeli. Ia ambruk, jatuh ke tanah dengan suara gedebuk. Para medis segera memeriksa nadinya, yang berdetak sangat cepat dan tidak teratur. Matanya melotot, menatap langit di atasnya, ke arah yang sama di mana Ka'bah berada. Mulutnya terbuka, seolah-olah ia mencoba mengatakan sesuatu. Syaidan, bicaralah padaku. Apa yang terjadi di sana? Desak salah satu para medis.
menepuk pipinya dengan lembut. Syaidan mencoba. Ia ingin menceritakan semuanya. Tentang pusaran energi, tentang cahaya aneh, tentang suara-suara yang merasuk ke dalam otaknya. Namun, ia hanya bisa bergumam. Kabah, tidak, itu bukan bangunan itu. Lalu, ia terdiam. Mulutnya tetap terbuka, tetapi tidak ada lagi suara yang keluar. Tubuhnya bergetar hebat. Jantungnya berdetak dengan sangat cepat. Lalu tiba-tiba melambat, dan akhirnya berhenti. Seorang paramedis segera melakukan CPR. Mereka memompa dadanya, memberikan napas buatan, tetapi tidak ada respons. Syaidan sudah pergi. Wajahnya tetap pucat, dan matanya melotot ke arah langit. Seolah-olah ia sedang melihat sesuatu yang mengerikan di sana. Tim medis hanya bisa menyerah. Mereka menutup matanya dan menutupi tubuhnya dengan kain putih. Berita tentang kematian Syaidan menyebar dengan cepat di seluruh pangkalan. Semua orang terkejut. Bagaimana mungkin seorang pilot yang sangat bugar dan sehat bisa meninggal secara tiba-tiba? Kolonel Amir, yang telah memantau penerbangan Syaidan, tidak bisa mempercayainya. Ia memerintahkan tim investigasi untuk segera memeriksa jet Syaidan dan mengumpulkan semua data penerbangan. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan ia harus menemukan jawabannya. Tim teknisi segera memulai pekerjaan mereka. Mereka memeriksa jet Syaidan secara menyeluruh, dari ujung sayap hingga mesin. Apa yang mereka temukan membuat mereka semakin bingung. Tidak ada kerusakan fisik yang signifikan. Mesin berfungsi dengan baik, sayap-sayapnya masih utuh, dan tidak ada tanda-tanda kerusakan struktural. Namun, di dalam, ada anomali yang membingungkan. Kotak hitam, yang seharusnya merekam semua data penerbangan, rusak total. Chip memorinya meleleh, dan data di dalamnya tidak bisa dipulihkan. Sistem navigasi dan radar juga mengalami kerusakan yang tidak bisa dijelaskan. Komponen-komponen elektronik yang sangat penting tiba-tiba mati, seolah-olah ada lonjakan energi yang sangat besar yang menerpa mereka. Namun, tidak ada laporan tentang badai magnetik atau kejadian meteorologi yang bisa menjelaskan kerusakan ini. Tim teknisi hanya bisa menggaruk-garuk kepala mereka, tidak menemukan jawaban. Mereka telah memeriksa jet yang sama selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak pernah melihat sesuatu seperti ini. Sementara itu, tim medis juga melakukan otopsi pada tubuh Syaidan. Hasilnya juga tidak bisa dijelaskan. Jantung Syaidan, yang seharusnya kuat dan sehat, mengalami kerusakan yang parah. Otaknya juga menunjukkan anomali yang membingungkan. Ada beberapa bagian otak yang menunjukkan tanda-tanda kerusakan, seolah-olah ia telah terkena gelombang kejut atau tekanan yang luar biasa. Namun, tidak ada tanda-tanda serangan jantung atau stroke. Jantungnya berhenti secara tiba-tiba, seolah-olah ada kekuatan lain yang membuatnya berhenti berdetak. Di tengah kebingungan ini, salah satu teknisi muda menemukan sesuatu yang aneh. Ia melihat ada rekaman audio yang tersimpan di sistem cadangan, yang biasanya tidak digunakan. Rekaman itu adalah suara Syaidan, mengerang kesakitan dan mengucapkan kata-kata yang aneh. Ia membawa rekaman itu kepada Kolonel Amir. Saat Kolonel Amir mendengarkannya, wajahnya berubah pucat. Syaidan tidak hanya mengerang, ia juga mengucapkan kata-kata dalam bahasa Arab yang tidak ia kenal. Kabah pusaran cahaya azab. Kata-kata itu terdengar jelas di tengah erangan kesakitannya. Kolonel Amir segera memanggil seorang penerjemah. Penerjemah itu mendengarkan rekaman itu berulang kali. Ia mengatakan bahwa Syaidan tidak hanya mengucapkan kata-kata dalam bahasa Arab, tetapi juga kata-kata yang tidak ada di dalam kamus manapun, seolah-olah itu adalah bahasa lain yang tidak dikenal. Namun, kata-kata yang ia pahami, seperti azab, hukuman, dan rahmat, kasih sayang, menunjukkan bahwa ia sedang mengalami sebuah pengalaman yang bersifat religius. Setelah mendengar rekaman itu, Kolonel Amir tahu bahwa ia tidak bisa mempublikasikannya. Jika berita ini tersebar, ia tahu bahwa akan ada keributan besar. Pihak militer akan dianggap gila, dan mereka akan menjadi bahan tertawaan. Ia memutuskan untuk menutup kasus ini.
Ia mengatakan kepada tim investigasi bahwa penyebab kematian Syaidan adalah gagal jantung yang disebabkan oleh kelelahan dan tekanan. Ia memerintahkan mereka untuk merahasiakan semua penemuan aneh, termasuk rekaman audio itu. Pangkalan udara Ramon kembali normal setelah beberapa hari, tetapi bayangan Syaidan masih menghantui mereka. Setiap kali mereka melihat jet F-16 Isuva yang baru, mereka akan mengingat Syaidan dan kematian misteriusnya. Kisah Syaidan menjadi legenda, sebuah cerita yang diceritakan dengan bisikan di tengah malam. Semua orang tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres, bahwa pilot yang paling berani dan terampil pun bisa dikalahkan oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Kematiannya adalah sebuah pengingat yang mengerikan bahwa di dunia ini, ada hal-hal yang melampaui pemahaman manusia, dan batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Kematian Mayor Syaidan menjadi rahasia yang terbungkus rapat di bawah lapisan birokrasi militer. Pihak berwenang segera membentuk tim investigasi khusus, tetapi tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya mereka cari. Secara resmi, kasus ini dicatat sebagai kematian akibat gagal jantung mendadak. Sebuah diagnosis yang terdengar masuk akal bagi publik, tetapi sangat tidak meyakinkan bagi mereka yang berada di pangkalan udara Ramon. Kolonel Amir, yang tahu persis apa yang Syaidan coba lakukan, memimpin penyelidikan ini, didorong oleh campuran rasa bersalah dan kebingungan. Tugas pertama tim investigasi adalah memeriksa kembali pesawat Syaidan. Tim teknisi yang terdiri dari para ahli terbaik IDF menguliti jet tempur itu, dari ujung hidung hingga ekornya. Mereka mencari setiap celah, setiap goresan, setiap anomali yang mungkin terlewatkan. Mereka ingin membuktikan bahwa ada kerusakan fisik, sebuah kesalahan mekanis yang bisa menjelaskan mengapa pilot sehebat Syaidan bisa meninggal. Namun, setiap pemeriksaan hanya menghasilkan lebih banyak pertanyaan. Mesinnya bersih, lapor kepala teknisi, Letnan Eliaf. Tidak ada tanda-tanda kerusakan internal, tidak ada masalah pada sistem bahan bakar. Semua sensor mesin menunjukkan performa optimal, meskipun data dari sensor itu aneh. Aneh bagaimana? Tanya Kolonel Amir. Tidak ada data suhu atau tekanan yang masuk selama beberapa menit di tengah penerbangan. Kolonel, seolah-olah mereka berhenti bekerja, lalu tiba-tiba hidup lagi. Tidak ada jejak lonjakan daya atau gangguan elektromagnetik. Ini tidak masuk akal, jawab Eliaf, menggelengkan kepalanya. Tim investigasi beralih ke sistem avionik. Mereka memeriksa sistem navigasi, radar, dan komunikasi. Semua komponen utama menunjukkan tanda-tanda kerusakan sirkuit, seolah-olah mereka telah terkena gelombang kejut yang kuat. Namun, pengujian laboratorium tidak bisa mereplikasi kerusakan itu. Kami telah mencoba untuk menyimulasikan lonjakan daya, bahkan serangan EMP kecil, jelas seorang insinyur elektronik. Tapi tidak ada yang bisa menyebabkan kerusakan seaneh ini. Komponen ini seharusnya sangat tahan. Ini seperti ada kekuatan yang melampaui kemampuan teknologi kita. Lalu, giliran kotak hitam. Ini adalah alat yang paling penting, yang merekam setiap detail penerbangan, dari data sensor hingga percakapan di kokpit. Harapan mereka adalah menemukan jawaban di sana. Namun, harapan itu pupus ketika mereka menemukan bahwa kotak hitam itu rusak total. Chip memorinya meleleh, sebuah kejadian yang hampir mustahil. Kotak hitam didesain untuk bertahan dari ledakan, kebakaran, dan tekanan luar biasa. Melelehnya chip ini menunjukkan bahwa jet Syaidan telah terkena sesuatu yang jauh lebih kuat dari apapun yang pernah mereka hadapi. Penyelidikan tidak berhenti di situ. Tim investigasi kemudian memeriksa tubuh Syaidan. Otopsi awal menunjukkan gagal jantung mendadak, tetapi tim forensik yang lebih detail menemukan anomali yang membingungkan. Otak Syaidan menunjukkan tanda-tanda kerusakan seluler yang mirip dengan yang disebabkan oleh paparan gelombang mikro yang sangat kuat, namun tidak ada tanda-tanda paparan panas. Jantungnya, meskipun sehat, menunjukkan tanda-tanda tekanan yang luar biasa, seolah-olah ia telah mengalami ketakutan yang ekstrim atau rasa sakit yang tak terbayangkan. Ini bukan serangan jantung biasa, kata kepala forensik, Dr. Orna. Kondisi jantungnya tidak mendukung diagnosis itu. Sepertinya ada pemicu eksternal yang sangat kuat yang menyebabkan jantungnya berhenti secara tiba-tiba.
Apa pemicu itu? Tanya Kolonel Amir. Suaranya terdengar frustrasi. Saya tidak tahu, jawab Dr. Orna dengan jujur. Kami belum pernah melihat sesuatu seperti ini. Rasanya seperti ia meninggal karena ketakutan murni, tetapi ketakutan itu dipicu oleh sesuatu yang nyata dan kuat, bukan hanya halusinasi. Di tengah penyelidikan yang menemui jalan buntu ini, Kolonel Amir kembali mendengarkan rekaman audio dari sistem cadangan jet Syaidan. Suara Syaidan yang mengerang kesakitan, diselingi dengan kata-kata yang tidak jelas dalam bahasa Arab, membuat bulu kuduknya merinding. Ia memanggil lagi penerjemah yang sama. Apakah Anda bisa menemukan arti lain dari kata-kata ini? Tanya Amir. Atau mungkin ada konteks yang terlewatkan? Penerjemah itu mendengarkan rekaman itu berulang kali. Saya sudah mencoba, Kolonel. Kata-kata ini adalah campuran dari bahasa Arab standar dan dialek yang sangat tua, mungkin bahkan bahasa yang tidak lagi digunakan. Ada kata-kata seperti nur, yang berarti cahaya, dan qalb, yang berarti hati. Tetapi kata azab yang ia ucapkan, artinya siksaan atau hukuman. Dan ada satu kata lagi, yang ia ucapkan dengan suara yang paling menyakitkan. Saya tidak yakin dengan artinya, tapi bunyinya seperti wam. Dalam beberapa dialek kuno, itu bisa berarti ilusi atau fana. Jadi, ia mengigau tentang hukuman dan ilusi, tanya Amir. Mungkin, tapi ada satu hal lagi. Di akhir rekaman, ada suara yang sangat aneh. Suara itu bukan suara manusia, bukan suara mesin. Itu seperti sebuah resonansi, sebuah getaran yang dalam. Bunyinya seperti hua. Di dalam tradisi Sufi, hua adalah sebuah nama untuk Tuhan. Itu adalah kata yang sangat suci. Mengapa ia mengucapkannya? Saya tidak tahu. Kolonel Amir mengakhiri pertemuan itu. Penyelidikan resmi ditutup dengan kesimpulan yang sama. Gagal jantung mendadak. Semua bukti aneh disimpan dalam sebuah brankas rahasia, jauh dari pandangan publik. Namun, di dalam hati Kolonel Amir dan mereka yang tahu, mereka menyadari satu hal, mereka tidak akan pernah menemukan jawaban. Mereka telah menghadapi sesuatu yang berada di luar jangkauan teknologi, di luar jangkauan sains. Kematian Syaidan adalah misteri yang tidak terpecahkan, sebuah pengingat bahwa bahkan di dunia modern, ada kekuatan yang tak terlihat dan tak terlukiskan yang mengendalikan takdir manusia. Dan kekuatan itu, untuk alasan yang tidak mereka pahami, telah memilih Syaidan untuk menunjukkan keberadaannya. Setelah penyelidikan resmi ditutup dan semua bukti anomali disembunyikan, Pangkalan Udara Ramon kembali ke rutinitasnya. Namun, bayangan kematian Mayor Syaidan masih menggantung di udara. Kolonel Amir, meskipun telah menginstruksikan untuk melupakan kasus ini, tidak bisa melakukannya. Hatinya terusik, dan ia merasa ada yang terlewat. Di malam hari, ia sering kembali ke ruang arsip, membuka kembali file Syaidan, dan mendengarkan rekaman audio mengerikan yang diambil dari jet tempurnya. Suara Syaidan yang kesakitan, diselingi oleh kata-kata dalam bahasa Arab yang misterius, terus menghantuinya. Suatu sore, saat Kolonel Amir sedang dalam perjalanan pulang, ia menerima panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Penelepon itu memperkenalkan dirinya sebagai Eli Cohen, seorang pensiunan pilot jet tempur dari era 1970-an. Saya dengar apa yang terjadi dengan Syaidan, kata suara itu, terdengar tua namun tegas. Anak itu adalah anak dari kawan lama saya, dan saya pikir saya tahu apa yang terjadi padanya. Kolonel Amir, yang terkejut dan skeptis, setuju untuk bertemu dengan Eli. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di Tel Aviv, jauh dari pangkalan militer dan mata-mata yang mengawasi. Eli Cohen tampak lelah, tetapi matanya memancarkan ketegasan yang sama seperti seorang pilot tempur. Setelah memesan kopi, ia menatap Kolonel Amir dengan tajam. "Saya tahu Anda menutup kasus ini, Kolonel," katanya. "Dan saya tahu Anda merahasiakan bukti yang tidak bisa Anda jelaskan. Anda tidak sendirian. Saya pernah mengalaminya, dan ayah Syaidan juga." Kolonel Amir terkejut. "Maksud Anda, dan
Ayahnya Syaidan. Eli mengangguk. Dan adalah pilot terbaik di angkatan kami. Dia pemberani dan berbakat. Tapi suatu hari, dalam sebuah misi rahasia, dia terbang di atas sebuah wilayah suci di semenanjung Sinai. Dia tidak seharusnya berada di sana, sama seperti Syaidan. Dia mengaku melihat sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dia kembali dengan pesawat yang mengalami kerusakan elektronik yang sama persis seperti pesawat Syaidan. Setelah itu, dia tidak pernah sama lagi. Dia menjadi pendiam, terasing, dan akhirnya pensiun dini. Dia meninggal beberapa tahun kemudian karena penyakit yang tidak bisa dijelaskan. Sepertinya hal itu telah menghancurkan dirinya dari dalam. Eli melanjutkan ceritanya, dan tidak pernah mau menceritakan detailnya. Kolonel, dia hanya mengatakan bahwa dia telah melihat mata dari kekuatan kuno, dan bahwa dia tidak seharusnya melihatnya. Kami pikir dia gila. Tapi sekarang, dengan apa yang terjadi pada putranya, saya mulai percaya bahwa dia tidak gila. Ada sesuatu di luar sana yang melampaui pemahaman kita. Kolonel Amir terdiam. Ia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia mengeluarkan rekaman audio dari dalam tasnya dan memutarnya untuk Eli. Suara Syaidan yang mengerikan memenuhi ruangan. Ketika rekaman itu berakhir, Eli Cohen menghela napas. Saya pernah mendengar suara ini, katanya. Suaranya bergetar, bukan dari Dan, tetapi dari pesawat saya sendiri, setelah saya kembali dari sebuah misi yang aneh. Saya tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Saya pikir saya gila, tetapi sekarang saya tahu saya tidak gila. Syaidan tidak gila. Tapi, apa arti dari semua ini? Tanya Kolonel Amir, kebingungan. Ini adalah sebuah misteri, Kolonel, jawab Eli. Dalam tradisi kuno, ada tempat-tempat yang dianggap suci, yang merupakan pusat energi spiritual. Tempat-tempat ini dijaga, bukan oleh manusia, tetapi oleh kekuatan yang lebih tinggi. Dan ketika manusia yang tidak bersih niatnya, yang sombong, atau yang terluka, mencoba memasuki wilayah itu, mereka akan ditegur. Pesawat Syaidan, dengan semua teknologi canggihnya, hanyalah sebuah benda yang tidak memiliki makna di sana. Keberadaan manusia yang berani masuk ke sana, itulah yang menjadi masalah. Eli menatap Kolonel Amir dengan mata penuh kesedihan. Syaidan mungkin telah pergi ke sana untuk mencari jawaban atas traumanya. Ia ingin melarikan diri dari rasa bersalahnya. Tapi ia melakukannya dengan cara yang salah. Ia datang ke sana dengan kesombongan teknologi, bukan dengan kerendahan hati. Dan tempat itu, entitas yang menjaganya, telah melihat niatnya. Ia tidak membunuhnya, Kolonel. Ia hanya menunjukkan padanya betapa tidak berarti dirinya di hadapan kekuatan yang begitu besar. Hukuman itu bukanlah kematian, tetapi pengetahuan yang ia terima di sana. Pengetahuan itu terlalu berat untuk ditanggung oleh jiwanya yang terluka. Kata-kata Eli Cohen mengubah segalanya bagi Kolonel Amir. Ia mulai melihat kematian Syaidan bukan sebagai sebuah kegagalan teknis, tetapi sebagai sebuah tragedi spiritual. Ia menyadari bahwa di balik setiap data teknis, di balik setiap anomali yang membingungkan, ada sebuah cerita yang lebih besar, sebuah kisah tentang manusia yang rapuh di hadapan kekuatan yang tak terlukiskan. Syaidan tidak meninggal karena gagal jantung. Ia meninggal karena jiwanya hancur. Ia meninggal karena ia melihat apa yang tidak seharusnya ia lihat. Kolonel Amir berterima kasih kepada Eli. Ia pulang ke rumah, dan malam itu, ia kembali mendengarkan rekaman audio Syaidan. Kali ini, ia tidak mendengarkan suara yang mengerikan. Ia mendengarkan suara seorang pria yang kesakitan, yang menyadari kesalahannya. Ia mendengarkan suara seorang pria yang hancur oleh kebenaran yang terlalu berat untuk ditanggung. Dan ia tahu, di balik semua rahasia dan kebohongan, Syaidan telah menemukan apa yang ia cari. Bukan kedamaian, tetapi sebuah pelajaran yang mengerikan. Sebuah pelajaran yang ia bawa hingga ke liang kuburnya. Kematian Mayor Syaidan, yang secara resmi diklasifikasikan sebagai gagal jantung mendadak, adalah sebuah teka-teki yang sulit diterima oleh seluruh staf di Pangkalan Udara Ramon. Meskipun Kolonel Amir dan timnya telah menutup kasus itu,
Desas-desus dan gosip menyebar dengan cepat seperti api liar. Para pilot, teknisi, dan personel militer lainnya tidak bisa menerima kesimpulan sederhana itu. Mereka semua tahu Syaidan adalah pilot yang sangat bugar dan sehat, yang secara fisik lebih tangguh daripada kebanyakan pilot lainnya. Di ruang istirahat pilot, di hanggar, dan di barak, perdebatan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Syaidan menjadi topik utama. Kebingungan dan rasa tidak percaya melahirkan berbagai macam teori, dari yang paling masuk akal hingga yang paling fantastis. Salah satu teori yang paling populer di kalangan para pilot adalah bahwa Syaidan telah melakukan kesalahan fatal. Dia pasti melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan, kata seorang pilot muda yang ambisius bernama Mayor Ben. Mungkin dia melakukan manuver yang terlalu ekstrim. Jet tempur modern sangat sensitif. Sedikit kesalahan bisa menyebabkan masalah besar, dan mungkin itulah yang membunuhnya. Teori ini didukung oleh mereka yang sangat percaya pada sains dan teknologi. Bagi mereka, tidak ada ruang untuk hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Syaidan hanyalah seorang pilot yang terlalu percaya diri dan akhirnya membayar harga atas kesombongannya. Namun, teori ini tidak bisa menjelaskan semua anomali yang ditemukan. Kerusakan pada kotak hitam, sistem navigasi yang mati, dan kerusakan misterius pada otaknya, semuanya tidak bisa dijelaskan oleh kesalahan manuver. Tim investigasi yang tahu hal ini hanya bisa diam, membiarkan teori ini beredar untuk menutupi kebenaran yang lebih aneh. Ada juga teori lain yang lebih politis. Beberapa orang percaya bahwa Syaidan adalah korban dari operasi rahasia yang gagal. Mereka berpendapat bahwa Syaidan sedang melakukan misi yang sangat sensitif di wilayah musuh dan terkena senjata rahasia. Mungkin sejenis bom elektromagnetik yang mampu melumpuhkan sistem elektronik. Teori ini menjadi sangat populer di kalangan personel intelijen. Mereka percaya bahwa pemerintah merahasiakan kebenaran untuk menghindari eskalasi konflik. Namun, teori ini juga memiliki kelemahan. Tidak ada bukti tentang serangan, dan tidak ada negara lain yang mengakui atau bahkan membocorkan informasi tentang senjata seperti itu. Namun, teori yang paling gila dan paling mengganggu adalah yang berkembang di antara para teknisi dan personel yang lebih tua. Teori ini tidak berbicara tentang kegagalan teknis atau senjata rahasia, tetapi tentang sesuatu yang lebih kuno dan spiritual. Mereka percaya bahwa Syaidan telah melanggar batas yang tidak seharusnya dilanggar. Ada tempat-tempat di dunia ini yang tidak boleh disentuh, bisik seorang teknisi tua. Tempat-tempat itu memiliki kekuatan spiritualnya sendiri. Dan jika kau berani memasukinya dengan niat yang salah, kau akan menerima konsekuensinya. Teori ini berkembang dari bisikan menjadi legenda. Mereka yang percaya pada teori ini mulai menghubungkan kematian Syaidan dengan kisah-kisah kuno tentang tempat-tempat suci dan kekuatan gaib. Mereka mengatakan bahwa Ka'bah, sebagai tempat paling suci bagi umat Islam, memiliki aura perlindungan yang sangat kuat. Bahwa ketika seorang pilot dari pasukan pertahanan Israel, musuh spiritual mereka, berani terbang di atasnya, ia telah memicu sebuah reaksi yang tidak bisa dipahami oleh sains modern. Itu adalah balasan dari kekuatan Tuhan, kata seorang teknisi yang lebih religius. Syaidan tidak dihukum oleh manusia, tetapi oleh kekuatan yang lebih besar. Mereka bahkan mulai menganalisis kata-kata terakhir Syaidan yang dikabarkan. Meskipun Kolonel Amir telah menyembunyikan rekaman itu, beberapa personel yang mendengar tentang isinya membocorkannya. Dia mengigau dalam bahasa Arab. Bukan, kata mereka. Dia mengigau tentang azab, hukuman. Itu bukti. Bukti bahwa dia dihukum atas kesombongannya. Kolonel Amir, yang tahu bahwa gosip ini sebagian besar benar, tidak bisa berbuat apa-apa. Ia ingin membantah mereka, tetapi ia tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal. Ia juga mulai merasa terganggu oleh teori ini. Ia melihat bagaimana para personel, yang biasanya sangat logis dan pragmatis, kini mulai berbicara tentang hal-hal spiritual. Kematian Syaidan telah mengguncang keyakinan mereka, membuat mereka mempertanyakan segala sesuatu yang mereka tahu. Di tengah semua teori itu, satu hal menjadi jelas, Syaidan telah meninggal. Dan apapun penyebabnya, kematiannya telah meninggalkan bekas yang dalam di pangkalan itu. Ia tidak hanya meninggal sebagai pilot yang berbakat,
tetapi juga sebagai sebuah simbol. Simbol dari ketidakberdayaan manusia di hadapan sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Simbol dari batas yang tidak boleh dilanggar. Dan di balik setiap teori, ada satu kebenaran yang tidak bisa mereka hindari. Syaidan telah pergi, dan rahasia yang ia bawa bersamanya kini menjadi legenda yang menghantui setiap sudut pangkalan, mengingatkan mereka bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan. Kolonel Amir tidak bisa berhenti memikirkan percakapannya dengan Ellie Cohn. Kata-kata Ellie tentang mata, dari kekuatan kuno dan hubungan antara ayah dan anak, terus bergaung di kepalanya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melanjutkan hidupnya dengan menyimpan rahasia ini sendiri. Ia harus mencari kebenaran, tidak hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu pribadinya, tetapi juga untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Syaidan dan ayahnya, dan yang telah menjadi korban dari misteri yang sama. Kolonel Amir menghubungi Ellie lagi, kali ini meminta lebih banyak detail tentang insiden yang dialami oleh ayah Syaidan. Mereka bertemu di sebuah tempat yang lebih terpencil, di sebuah rumah tua milik Ellie yang penuh dengan memorabilia militer. Di sana, dikelilingi oleh model-model pesawat dan foto-foto lama, Ellie menceritakan kisahnya dengan lebih terperinci. Dan saya adalah rekan satu tim, mulai Ellie, matanya menatap sebuah foto lama di dinding. Kami berdua adalah pilot F-4 Phantom. Kami adalah yang terbaik. Suatu hari, kami ditugaskan dalam misi pengintaian rahasia di atas semenanjung Sinai. Misi itu sangat sensitif, dan kami diberitahu untuk tidak menyimpang dari rute. Tetapi Dan, seperti putranya, selalu memiliki rasa penasaran yang aneh. Dia memutar jetnya, menuju ke sebuah tempat yang dianggap suci oleh kaum Badui setempat. Saya tidak tahu mengapa dia melakukannya. Dia hanya mengatakan, "Aku merasakan sesuatu di sana, Ellie. Aku harus melihatnya." Ellie berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam. Saya mengikutinya. Saya melihatnya. Tidak ada yang aneh. Itu hanya sebuah makam kuno di tengah gurun. Tapi saat kami terbang di atasnya, saya merasakan sebuah gelombang kejut. Bukan gelombang kejut fisik, Kolonel, tapi gelombang kejut yang merasuk ke dalam pikiran saya. Saya merasa seperti ada ribuan suara yang berteriak pada saat yang sama. Saya panik dan segera memutar jet saya. Dan, bagaimanapun, tidak segera pergi. Dia tetap di sana selama beberapa detik. Ketika dia kembali, wajahnya pucat. Dia tidak berbicara sepatah kata pun selama penerbangan kembali. Ellie melanjutkan, "Setelah kami mendarat, jet dan mengalami kerusakan elektronik yang parah, sama persis seperti yang terjadi pada jet Syaidan. Dia tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Dia hanya mengatakan bahwa dia telah melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dia tidak pernah menjadi orang yang sama setelah itu. Dia menjadi pendiam, terasing, dan ia mulai sakit-sakitan. Dia meninggal beberapa tahun kemudian. Para dokter tidak bisa menemukan penyebabnya. Saya yakin, Kolonel, dia meninggal karena ia telah dihancurkan oleh apa yang ia lihat." Kolonel Amir mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak bisa menyangkal cerita itu. Itu terlalu mirip dengan apa yang terjadi pada Syaidan. Ia teringat akan rekaman audio yang mengerikan, kata-kata yang tidak jelas dalam bahasa Arab, dan sensasi aneh yang dirasakan oleh tim teknisi dan medis. "Apakah ada yang lain?" tanyanya, suaranya bergetar. "Ada," jawab Ellie, beberapa waktu setelah kejadian itu, dan menjadi sangat religius. Bukan dalam arti yang biasa, tetapi dia mulai membaca buku-buku kuno, mencari jawaban tentang apa yang ia lihat. Dia menemukan sebuah buku tua yang menceritakan tentang pusat-pusat energi dunia. Di dalam buku itu, dijelaskan bahwa ada tempat-tempat suci yang memiliki energi spiritual yang luar biasa. Tempat-tempat ini dijaga oleh penjaga-penjaga yang tidak terlihat. Dan dikatakan bahwa jika manusia yang arogan dan tidak suci mencoba memasuki tempat itu, mereka akan dihukum. Hukuman itu bukanlah kematian fisik, tetapi pengetahuan yang terlalu berat untuk ditanggung. Dan dia percaya bahwa dia telah dihukum. Dia percaya bahwa dia telah melihat rahasia dari alam semesta yang tidak boleh dilihat oleh manusia.
Kata-kata itu menghantam Kolonel Amir seperti palu. Ia menyadari bahwa Syaidan tidak hanya mengikuti jejak ayahnya, tetapi ia juga telah mewarisi takdirnya. Ayahnya, yang mencari jawaban atas luka spiritualnya, telah menemukan sebuah kebenaran yang mengerikan. Syaidan, yang juga terluka, telah pergi ke tempat yang sama, mencari jawaban yang sama, dan menerima hukuman yang sama. Kematian mereka bukanlah sebuah kecelakaan, tetapi takdir yang telah digariskan. Jadi, Syaidan tidak meninggal karena gagal jantung? Tanya Kolonel Amir, suaranya serak. Tidak, Kolonel, jawab Eli, matanya berkaca-kaca. Syaidan tidak meninggal karena gagal jantung. Dia meninggal karena hatinya hancur. Dia melihat sebuah kebenaran yang terlalu berat untuk ditanggung oleh jiwanya. Dia melihat kebenaran yang menghancurkan dirinya. Dan dia membawanya bersamanya ke liang kuburnya. Kolonel Amir meninggalkan rumah Eli dengan hati yang berat. Ia sekarang memiliki semua jawaban yang ia butuhkan. Namun, jawaban itu tidak membuatnya merasa lebih baik. Sebaliknya, ia merasa lebih buruk. Ia merasa bersalah karena telah meremehkan kisah Syaidan. Ia merasa bersalah karena tidak bisa membantunya. Ia menyadari bahwa di balik setiap data teknis, ada sebuah tragedi spiritual yang dalam. Ia telah menyaksikan, dari jauh, kehancuran dua jiwa yang sama-sama berani, tetapi juga sama-sama terluka. Dan ia tahu bahwa ia akan membawa rahasia ini bersamanya, selamanya. Pangkalan udara Ramon tidak lagi sama setelah kepergian Mayor Syaidan. Meskipun kehidupan militer kembali berjalan seperti biasa, pesawat-pesawat lepas landas dan mendarat, misi-misi baru direncanakan, dan pilot-pilot baru dilatih, ada sebuah bayangan yang menggantung di atas segalanya. Syaidan, yang dulunya adalah pilot andal dan kini menjadi misteri, telah meninggalkan warisan yang tidak terduga. Kematiannya bukan hanya sekadar akhir dari sebuah kisah, tetapi awal dari sebuah legenda yang terus hidup dan menyebar di antara para pilot dan personel militer, memicu perdebatan dan ketakutan yang mendalam. Kolonel Amir, yang kini memegang semua rahasia, merasa sangat terbebani. Ia membiarkan laporan resmi tetap ada, gagal jantung mendadak, karena ia tahu kebenaran yang sesungguhnya terlalu aneh untuk diterima. Namun, ia tidak bisa mengabaikan apa yang telah ia pelajari dari Eli Cohen dan dari rekaman audio yang mengerikan itu. Ia tahu bahwa Syaidan tidak meninggal karena kelelahan atau masalah medis. Syaidan meninggal karena jiwanya telah hancur oleh pengetahuan yang ia dapatkan di atas Ka'bah. Ia sering duduk sendirian di kantornya, menatap foto Syaidan di dinding. Dalam foto itu, Syaidan tersenyum, muda dan penuh ambisi. Kolonel Amir bertanya-tanya, apakah Syaidan muda dalam foto itu pernah membayangkan bahwa ia akan menemui akhir seperti ini? Ia bertanya-tanya apakah ada takdir yang telah menunggu Syaidan dan ayahnya. Sebuah takdir yang tidak bisa dihindari. Cerita Syaidan menjadi mitos di kalangan pilot. Di malam hari, saat mereka berkumpul di barak, cerita itu sering dibisikkan. Tahukah kau tentang Syaidan? Seorang pilot muda akan memulai. Pilot terbaik yang kita miliki, yang terbang di atas Ka'bah dan tidak pernah sama lagi. Beberapa pilot yang skeptis akan mencemooh cerita itu, menyebutnya sebagai omong kosong. Itu hanya cerita untuk menakut-nakuti pilot baru, kata mereka. Dia hanya meninggal karena kelelahan, dan cerita itu hanyalah cara untuk meromantisasi kematiannya. Namun, bagi sebagian besar, cerita itu terasa sangat nyata. Mereka melihatnya dalam mata Kolonel Amir yang selalu murung. Mereka merasakannya dalam bisikan-bisikan teknisi yang bekerja pada jet Syaidan, yang terus-menerus mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak benar dengan kerusakan pada pesawat itu. Mereka mendengar kata-kata Syaidan dalam rekaman audio yang bocor, kata-kata yang tidak bisa mereka pahami tetapi bisa mereka rasakan. Syaidan telah menjadi hantu yang menghantui pangkalan mereka, sebuah pengingat bahwa di balik semua teknologi canggih, ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Kisah Syaidan juga menyebar keluar pangkalan, ke kalangan veteran militer dan pensiunan pilot. Eli Cohen, dengan berani, mulai menceritakan kisahnya kepada orang-orang yang ia percayai, berharap bahwa kebenaran akan muncul. Ia berbicara tentang bagaimana ayahnya Syaidan juga mengalami hal yang sama,
Sebuah pola yang mengerikan yang menunjukkan bahwa ada takdir yang mengerikan yang menimpa keluarga itu. Para veteran ini, yang telah melihat banyak hal di medan perang, mulai percaya pada cerita itu. Mereka tahu bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan oleh logika atau sains. Di tengah semua itu, Kolonel Amir melakukan tindakan yang paling berani dan berisiko. Ia mengirimkan rekaman audio Syaidan kepada seorang ahli bahasa Arab di sebuah universitas. Ia meminta ahli itu untuk menganalisis kata-kata Syaidan. Ia tidak peduli jika ia akan ketahuan. Ia hanya ingin tahu arti di balik kata-kata itu. Beberapa minggu kemudian, ia menerima surat balasan. Ahli itu mengatakan bahwa kata-kata Syaidan sangat sulit untuk diterjemahkan, karena kata-kata itu adalah perpaduan dari bahasa Arab klasik dan dialek kuno yang hampir punah. Namun, ia berhasil menemukan beberapa petunjuk. Kata azab yang Syaidan ucapkan memang berarti hukuman atau siksaan. Tetapi ahli itu juga menemukan sebuah kata lain, hak, yang sering diucapkan Syaidan di akhir rekaman. Hak dalam bahasa Arab berarti kebenaran atau kenyataan. Kolonel Amir terdiam. Ia menatap surat itu, dan ia tahu kebenarannya. Syaidan, di saat-saat terakhirnya, tidak hanya mengigau tentang hukuman, ia juga mengigau tentang kebenaran. Ia telah melihat kebenaran yang mengerikan, sebuah kebenaran yang terlalu berat untuk ditanggung oleh jiwanya. Hukuman yang ia terima bukanlah kematian, tetapi pengetahuan itu sendiri. Pengetahuan bahwa di balik semua kekacauan dan konflik di dunia ini, ada sebuah kekuatan yang maha kuasa, yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Kematian Syaidan menjadi pengingat yang mengerikan. Ia adalah pilot jet tempur yang paling terampil, yang mengendalikan mesin paling canggih di dunia. Namun, ia dikalahkan oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Sesuatu yang tidak bisa ia lihat, tidak bisa ia sentuh, tetapi bisa ia rasakan. Ia adalah simbol dari kerendahan hati yang harus dimiliki oleh manusia di hadapan alam semesta. Ia adalah peringatan bahwa di balik setiap teknologi dan setiap kemajuan, ada batas yang tidak boleh dilanggar. Syaidan meninggal, tetapi kisahnya hidup. Kisahnya menjadi sebuah legenda di kalangan pilot, diceritakan dengan bisikan, dipelajari dalam keheningan. Kisahnya adalah sebuah warisan. Sebuah warisan yang mengajarkan bahwa ada hal-hal di dunia ini yang lebih besar dari peperangan, lebih besar dari politik, dan lebih besar dari kematian itu sendiri. Dan warisan itu adalah misteri yang tidak akan pernah terpecahkan.